Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Anas KG, pecinta truk Mercy lur. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang berapa gaji sopir truk ekspedisi dari lintas Jakarta ke Surabaya lur ya. Jadi menanggapi komentar dari teman-teman, kemarin kan ada yang komen, "Mas, berapa gaji sopir ekspedisi dari Jakarta ke Surabaya dan Surabaya ke Jakarta lur ya." Dan kali ini, di kesempatan kali ini saya mau membahas gaji sopir dari Jakarta ke Surabaya. Jadi satu rate lor ya, satu rate. Kalau satu PP itu Jakarta Surabaya, Surabaya ke Jakarta ya. Nah, tapi ini saya mau membahas satu rate dulu ya. Jadi di video nanti saya bahas untuk satu rate Surabaya Jakarta. Oke. Nah, ini sudah saya siapkan bukunya dan pensilnya untuk rinciannya biar lebih paham teman-teman ya. Nah, ini nanti saya akan tuliskan rinciannya, ongkosannya dari Jakarta ke Surabaya ya, serta pengeluarannya, dan nanti ketemu hasilnya gaji sopir. Oke, sebelum saya lanjut untuk rinciannya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Anas KG Pecinta Truk Mercy biar channel saya bisa berkembang lur ya. Yang sudah subscribe terima kasih. Semoga rezekinya tambah lancar, sehat selalu. Oke, terima kasih. Langsung saja cek itu apa rincian dari saya lur. Nah, jadi untuk pengeluaran dari Jakarta ke Surabaya itu cukup lumayan lur ya. Nanti saya hitungkan, dan ini saya terangkan untuk ongkosannya. Ongkosan dari Jakarta itu berbeda-beda lur. Ada yang ongkosan standar dan ada ongkosan yang kadang kalau sudah rezeki kan dapat yang lebih ya. Nah, ini saya terangkan di ongkos standar saja. Nah, jadi untuk ongkosan dari Jakarta ke Surabaya standarnya itu 4 juta lur. 4 juta ya. Kalau kadang ada yang dapat ongkosan yang lebih, yaitu 4,5 bisa 5.000. Kayak saya kemarin itu muat selang seperti muatan ini ya, muatan ini yang saya muat kemarin itu ongkosan 43 lornya. Tetapi ini saya kasih ongkosan yang standarnya 4 juta ya. Nah, ini kameranya saya lihatkan di bukunya biar kelihatan hitungannya ya. Jadi ongkosan Jakarta saya tulis uang jalan ya, atau ongkosan Jakarta Surabaya ini 4 juta lor. Saya tulis di sini. Nah, di sini 4 juta ya. Ini ongkosan dari Jakarta ke Surabaya. Ini pengeluarannya nanti itu untuk muatnya, untuk kulinya muat itu 50.000. Kuli muat 50.000. Saya tulis di sini ya pengeluarannya. Saya kasih batasan ya, strip pengeluarannya. Nah, pengeluaran untuk kulinya, kuli muat itu 50.000. Terus untuk keamanannya
atau security-nya itu 10.000. Selanjutnya untuk pengeluaran biaya makan ya, makan sopir itu saya kan sendiri ya, nggak bawa kernet, jadi saya hitung sendiri. Seharinya itu saya irit ya, nggak ngerokok, jadi pengeluaran saya 100.000 sehari untuk makan. Dan dari proses muat sampai bongkar itu kan 3 hari masuk ya, misalkan muat Senin, Rabu harus sampai lokasi, jadi 3 hari masuk. Saya hitung 3 hari makannya berarti 300.000 ya, 300.000. Nah, selanjutnya untuk pengeluaran solarnya. Solar biasanya saya dari Jakarta ke Surabaya itu cukup nambahi ya. Nambahi dari Surabaya Jakarta kan saya sudah ngisi full, jadi baliknya itu tinggal nambahi 800.000. Saya pakai truk Mercy jadi lebih irit ya. Kalau pakai Hino, Nissan dan lainnya mungkin selisih 100-200. Dan ini saya ngisinya itu 800.000. Nah, saya tulis di sini. Selanjutnya untuk pengeluaran tol ya. Tolnya ini saya kan jarang patas tol ya. Kalau patas tol dari Jakarta Surabaya itu kemarin saya 1.100.000. Itu kalau permintaan pabrik harus 2 hari masuk ya. Cuman kalau 3 hari masuk santai, jadi saya lewat bawah. Paling ngetol itu Jakarta Cikampek, terus dari Palikanci, terus naik tol lagi dari Kandeman turun di Semarang kadang ya. Nah, saya karena ngindari alas roban jadi naik Kandeman, turunnya paling kalau nggak Weleri ya di Semarang langsung. Tergantung waktunya, kalau di Semarang ada jam ya saya langsung turun Semarang. Nah, saya kira-kira saja ya tolnya, karena saya nggak pernah ambil printnya, jadi nggak tahu habisnya berapa. Ini saya kira-kira saja. Dari Jakarta Cikampek itu saya habis, nah Jakarta Cikampek itu saya 50.000 dari Kanci 15.000, terus atau lagi di Kandeman turun Weleri 60 berapa kemarin, 64 kayaknya. Jadi pengeluaran tol itu sekitar saya buat 150 aja ya, 150 sama ini misalkan bongkar di Surabaya berarti saya buat 200.000 lah. Nah, pengeluaran tolnya ini 200.000. Ini tanpa Cipali ya. Kalau Cipali itu kan Cipali aja itu 200.000 ya. Tapi saya jarang lewat tol Cipali, lewat bawah kalau muatan ringan ya, biar lebih irit gitu. Selanjutnya pengeluaran untuk setor truknya ya. Meskipun ini truk pribadi, tapi ini tetap saya hitung untuk setorannya. Jadi nanti setorannya itu bisa digunakan untuk kayak pajak, terus kir, untuk dandan yang lainnya ya. Jadi enggak menggunakan gaji pribadi, menggunakan setoran. Itu setoran nanti dikumpulkan dibuat untuk dandannya. Setorannya itu kalau dari Jakarta ke Surabaya setor 1 juta. Nah, setorannya itu 1 juta. Nanti yang dari Surabaya Jakarta saya bahas di video selanjutnya ya. Ini satu trip untuk Jakarta Surabaya dulu ya.
Oh iya, dan untuk pengeluaran dari Surabaya waktu bongkar itu, bongkarnya sama seperti muatnya 50.000, dan plus keamanannya 10.000. Saya tulis bawahnya. Nah, ini pengeluarannya yang kelihatan ya. Ini belum yang lainnya ya. Yang lainnya misalkan kalau kadang kan ada yang bareng teman kan istirahat di warung kopi, ngopi gitu ya. Tapi saya jarang ngopi dia. Nggak doyan ngopi juga nggak doyan rokok, jadi lebih irit ya. Ini saya hitungkan yang pengeluaran yang kelihatan pasti ya. Yang lainnya nggak saya hitung. Oke, ini saya total dulu, nanti uang jalan ini ongkosannya saya kurangi sama ini, totalnya berapa itu gajinya sopir. Oke, saya lanjut hitung dulu pakai kalkulator ya. Nah, ini saya hitungan dulu 50.000 pengeluaran untuk muatnya, ditambah 10.000 plus 300.000 plus 800.000, tambah lagi 200.000, tambah lagi 1 juta untuk setoran, ditambah lagi untuk persen bongkar dan keamanannya 50 plus 10, langsung saya tulis 60 ya. Totalnya ini 2.420.000 ya, saya tulis di sini di bawahnya total 2.420.000. Jadi ini ongkosan ini 4 juta dikurangi ini ya. Nah, totalnya 1.580.000 jumlahnya. Ini sisanya ya. Saya tulis sisanya di sini. Sisa 580.000. Nah, ini sisanya, ini hasilnya, ini gajinya sopir ekspedisi Jakarta Surabaya ya. Nah, ini kalau misalkan sendiri loh, nggak bawa kernet. Jadi kalau misalkan bawa kernet itu dikurangi kernetnya. Kalau misalkan kernetnya baru ajaran itu, baru ajaran dari Jakarta Surabaya itu gajinya 300.000 ya, saya tulis di sini. Ini kalau gaji untuk kernet yang baru ajaran. Kalau misalkan kernetnya sudah bisa gantikan sopir, bisa nyetir ya sedikit-sedikit, itu bayarannya itu beda loh ya, 400.000. Nah, dari Jakarta ke Surabaya, nanti dari Surabaya ke Jakarta itu ada tambahannya lagi, beda lagi ya. Itu kalau kernet ajaran biasanya saya tambahin 200.000. Nah, biar tahu sekalian ya. Kalau kernet yang sudah bisa menyetir biasanya saya tambahin 250.000. Nah, ini. Dan untuk
kernet yang statusnya itu sudah nyoper, sudah pernah berpengalaman nyoper ya, itu beda lagi. Seperti yang kemarin nemenin saya itu saya kasih dari Jakarta ke Surabaya itu 500.000. Nah, dari Surabaya pulang itu saya tambahin 300.000. Nah, ini memang sudah gajinya segini ya, karena statusnya itu sudah sopir ya. Jadi ini bayaran kernet, gaji kernet, gaji kena ya, gini biar tahu ya. Kalau misalkan sendiri ini gajinya ini ya, gajinya ini. Kalau misalkan bawa kernet dikurangi ini, nanti sisanya berapa itu gaji sopir ekspedisi satu red Jakarta Surabaya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat untuk para pemula yang mau masuk sopir ekspedisi, biar bermanfaat ya. Dan untuk yang sudah di ekspedisi, sudah lama, sudah berpengalaman, saling berbagi ini ya, pendapat, berbagi pengalaman juga. Oke, ini menurut saya, hitungan saya sendiri ya, karena mungkin kan berbeda-beda, pengeluaran berbeda-beda karena ada yang wirid, ada yang boros gitu ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat untuk para teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.